Hey, hello semuanya, selamat datang kembali di akun podcast ini. Sudah lama banget nggak upload, mungkin hampir 2 minggu lebih. Gimana kalian masih tetap terus belajar dengan pasangan kalian atau mungkin stagnan tanpa adanya perkembangan di dalam hubungan kalian? Sepertinya podcast ke-14 ini proses belajar yang sangat jauh dari podcast ke-1 sampai podcast ke-14 ini. Secara pribadi saya membuat podcast ini untuk kalian itu mampu menjalin hubungan yang sangat sehat. Kalau memang terdapat toksik di dalam hubungan kalian, cari tahu apa penyebabnya, apa yang melatar belakangi sehingga adanya toksik. Karena ketika toksik ada di dalam hubungan, lama-kelamaan akan menjadi darah daging dan akan menjadi beban yang berat untuk dijalani. Kalian perlu juga belajar tentang toxic relationship karena untuk menjalin hubungan yang sehat itu tidak mudah. Kalian juga perlu mendiskusikan dengan pasangan kalian agar tidak terjebak dalam toxic relationship. Dan share video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hubungan yang sehat bukan seperti satu orang yang menjalaninya, melainkan hubungan yang sehat mampu bertimbal balik antara kamu dan dia yang akan membawa ke ranah yang lebih baik tentunya. Dan hari ini gue mau membahas tentang keseimbangan. Wah, apa sih sebenarnya keseimbangan itu di dalam suatu hubungan itu? Ya, adanya timbal balik adalah itu salah satu bentuk keseimbangan di dalam suatu hubungan. Jadi ketika kamu saling peduli dengan pasanganmu dan yang satunya pun yang sama akan bertimbal balik saling peduli. Tapi ketika mungkin yang satu peduli ke kamu terus pasanganmu nggak peduli ke kamu, itu namanya nggak saling timbal balik namanya. Kasihan juga kalau memang hanya satu orang yang saling peduli, ya intinya memberikan kepedulian terus yang satu lagi enggak. Jadi semuanya itu harus saling berkembang satu sama lainnya untuk menuju kebahagiaan bersama. Jadi apakah kalian yang menjalankan suatu hubungan sudahkah seperti itu? Mungkin menjadi sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa, karena semuanya butuh proses dan proses penyesuaian yang amat panjang. Karena kalau memang di dalam hubungan belum adanya timbal balik, justru akan menjadi faktor penghambat yang akan berujung pada sakit hati tentunya. Timbal balik yang dimaksud adalah ketika kedua individu merasakan yang sama. Jadi kedua individu itu merasakan yang sama. Contoh semisal kamu memberikan kepedulian. Tadi sudah diberikan contoh memberikan kepedulian terhadap pasanganmu, dan pasanganmu juga ya harus seperti itu agar adanya keseimbangan dalam hal menjalin suatu hubungan. Namun ketika pasanganmu itu tidak memberikan kembali kepedulian terhadap kamu, itu berarti hubunganmu ya belum sehat tentunya. Dan akan berakibat toksik ketika kamu terus yang memberikan kepedulian, memberikan perhatian terhadap pasanganmu. Jadi harus ada timbal baliknya juga. Karena yang mendasarikan untuk membangun kesadaran dalam diri sendiri ataupun sadar akan kedewasaan di dalam suatu hubungan itu. Jadi untuk membangun kesadaran dalam diri sendiri dan kesadaran dalam suatu hubungan itu memang sulit. Di dalam hubungan diperlukan kedewasaan. Jadi ingat tuh, di dalam suatu hubungan itu memang benar-benar diperlukan kedewasaan. Baik dari kedewasaan emosional, kedewasaan secara pengetahuan, kedewasaan diri. Memang kelihatannya seperti ribet, rumit, bahkan bertele-tele. Namun ketika kita berkacamata dengan adanya seperti itu, dan itu adalah bekal sebenarnya, bekal yang benar-benar realitas untuk kita tentunya, untuk memulai suatu hubungan agar terbangunnya hubungan yang sehat. Ya, sama halnya dengan pasangan kalian itu loh. Jadi harus mempunyai kedewasaan emosional, kedewasaan dalam diri sendiri, terus kedewasaan secara pengetahuan, karena itu yang sangat dibutuhkan itu loh. Tentunya bagi kalian dibutuhkan juga pengetahuan agar tidak menjadi flat. Jadi dalam suatu hubungan itu biar enggak flat amat gitu, biar tidak membosankan. Jadi bangunlah, tumbuhlah gitu loh, agar mampu berkembang. Terus adanya kedewasaan diri itu sangat berpengaruh terhadap faktor tingkat
keegoisan itu. Semakin tidak adanya kedewasaan diri dalam menjalin suatu hubungan akan menjadi toksik yang akan berpengaruh terhadap kejiwaan. Makanya ketika ingin menjalani suatu hubungan harus ada pengetahuan, harus adanya kedewasaan diri dan kedewasaan emosional. Itu menjadi faktor penentu kita itu mampu menyisihkan keegoisan kita, namun kita itu mampu mengedepankan kepedulian kita terhadap pasangan kita sendiri. Karena ketika mungkin dalam suatu hubungan tidak mendapatkan suatu kepedulian, perhatian dan lain sebagainya, itu malah justru akan menjadi nilai kebosanan yang paling inti, nilai kebosanan yang memang benar-benar serius yang kalian hadapi gitu loh bersama pasangan kalian. Sedangkan kedewasaan emosional berarti menyadari kalau dirinya itu tidak sempurna dan tidak selalu punya jawaban atas segala sesuatu. Atas dasar itu belajar untuk membuka diri dan mendengarkan pandangan-pandangan baru dan yang perlu dilakukan. Semuanya memang membutuhkan progres untuk melakukan semuanya agar mendapatkan esensi yang jelas itu dalam suatu hubungan. Karena untuk mengajak orang lain mencintai kita itu ya tergantung diri kita sendiri sebenarnya. Sudah belajar ataupun berkacamata dari pengalaman dan tumpuan yang realitas. Jadi tumpuan realitas adalah menjadi diri sendiri gitu loh. Tumpuan realitas yang menjadi diri sendiri adalah bagaimana kita itu mampu menularkan kepada pasangan kita sendiri. Jadi sebelum kamu menjalin hubungan itu ya alangkah lebih baiknya kamu menjadi diri kamu sendiri dulu, setelah itu menjalin hubungan. Karena ketika mungkin kamu belum menjadi diri sendiri dan terus malah menjalin hubungan akan berakibat fatal juga dan toksik gitu loh. Kasihan juga kita dalam arti mengajak orang lain untuk bercinta ataupun menjalin hubungan dengan kita, namun kita tidak seikatan dengan kita gitu, malah justru kita yang menjadi toksik. So poin yang bisa diambil dari keseimbangan ini adalah timbal balik terus kedewasaan emosional, kedewasaan diri sendiri dan secara pengetahuan yang memang benar-benar harus digali, belajar bersama, bertumbuh bersama, berkembang bersama. Itu lebih asik sebenarnya dalam suatu hubungan. Terus jangan kebanyakan posesif, tapi protektif lah, melindungi gitu loh. Jadi berikanlah dia dunianya dan kamu juga seperti itu. Dan ntar pasti ketahuan kita saling berkembang dan yang terbaik adalah mereka yang tetap bersama. Sedangkan yang tidak terbaik mereka akan meninggalkan kita. Good luck bagi kalian yang menjalani hubungan. Bagi kalian yang sedang mencari-cari pasangan, jangan lelah. Jadi tetap terus mencari yang bagi kalian itu hal yang paling tepat. Share ke teman-teman lu agar tahu channel ini dan mau belajar tentunya. Terima kasih banyak.